terkait dengan distribusi data dan uji normalitas menggunakan SPSS. Ya, jadi hari ini akan dibahas terkait dengan apa sih distribusi data itu, datanya berdistribusi seperti apa, lalu apakah normal atau tidak, dan lain sebagainya. Ini memang harus ada di dalam satu kali pertemuan. Kenapa? Karena ini sangat penting. Kalau bisa dibilang ini adalah gerbang untuk menuju penelitian. Jika teman-teman misalkan memiliki data yang memang distribusinya acak-acakan, jangan harap nanti analisisnya bisa menjadi sebuah apa ya, bisa menjadi sebuah masukan yang baik untuk penelitian atau misalkan hasil interpretasinya baik atau enggak gitu ya. Kemungkinan besar tidak akan lebih baik gitu ya. Oke, jadi kesiapan data untuk analisis inferensial gitu ya. Nanti ada analisis berbagai macam analisis akan saya perkenalkan di hari ini. Oke, pertama adalah terkait dengan konsep distribusi data. Distribusi data itu adalah pola penyebaran nilai data dalam suatu variabel penelitian. Ya, ini sebenarnya mata kuliah dasar terkait berbicara statistik. Jadi buat teman-teman atau masih rekan-rekan mahasiswa, ini harus harus seharusnya memang sudah pernah. Saya yakin sudah pernah, cuman mungkin tidak terlalu mendalam. Di pasca sarjana ini memang harus dibahas secara mendalam terkait dengan hal-hal yang penting dan memang urgent. Prinsip lah istilahnya gitu ya. Oleh sebab itu, tidak memungkinkan kita bisa melangkah. Jadi statistik itu tidak bisa kita melangkah ke tahapan yang selanjutnya, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya tanpa misalkan kita melalui dan paham terkait dengan distribusi datanya itu sendiri. Yang pertama adalah bentuk umumnya distribusi data itu lihat dari apa bentuk umumnya normal distribution, distribusi normal, keyword distribution dan kurtosis ya, keruncingan data. Jadi lihatnya seperti itu bentuknya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah probability distribution, menunjukkan peluang relatif dari setiap nilai dalam suatu distribusi. Nah, jadi perbandingan bentuk distribusi data yang normal itu adalah itu, ya, seolah-olah apa? Seolah seperti lonceng ya bentuknya itu. Jadi kalau lonceng kan bentuknya seperti itu ya, rata, simetris ya, kiri kanannya simetris, gitu ya. Jadi berbentuk lonceng. Min, median, dan modusnya sebagian besar berada di sekitar rata-rata. Jadi di sekitar rata-rata, di sekitar tengah gitu ya. Jadi bentuknya seperti itu. Tetapi kalau scale misalkan distribution itu ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Kalau yang positif itu ekornya panjang ke kanan gitu ya. Kalau yang negatif itu ekornya panjangnya ke kiri. Sehingga penyebaran dari mean median modusnya itu tidak sama penyebarannya. Sehingga kondisinya seperti itu. Selanjutnya ada juga yang kurtosis atau keruncingan data bentuknya gitu ya. Bentuk terkait dengan distribusi data ya. Gambaran keruncingan distribusi ada kurtik, ada mesokurtik dan platykurtik. Nah, jadi bentuknya yang seperti itu. Ada yang runcing ke atas gitu ya. Ada yang normal, ada yang memang ke bawah. Oke, selanjutnya. Latihan mingguan, di dia nang oge. Pelatihan kan bakal bisa balik dah Senin Selasa masih kene. Halo, Bu Neneng, suaranya masuk Bu Neneng. Oke, baik ya, teman-teman Kak. Ya, mohon maaf, mungkin nggak apa-apa bocor sebentar ya. Penting untuk analisis inferensial, teman-teman. Distribusi terkait dengan data. Kenapa? Menentukan teknik analisis yang tepat. Ya, jadi kalau misalkan nanti teman-teman datanya ini nanti ada yang distribusi normal, ada yang tidak berdistribusi normal. Tatkala nanti berdistribusi normal, analisisnya apa? Tatkala tidak berdistribusi normal, analisisnya juga apa? Jadi selanjutnya adalah asumsi normalitas untuk uji parametrik. Nah, itu juga penting ya. Nanti jadi buat teman-teman mungkin istilahnya agak sedikit-sedikit ada asing gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang jarang pegang statistik, tapi bagi yang suka senang dengan statistik ini, oh iya gitu ya. Normalitas, parametrik, inferensial, dan lain sebagainya itu sangat-sangat udah biasa ya. Selanjutnya memahami karakteristik data penelitian. Jadi dengan adanya distribusi data ini akan memahami karakteristik data penelitiannya seperti apa dan selanjutnya adalah menjadi dasar untuk pengambilan keputusan.
Konsep data uji atau konsep normalitas data itu adalah asumsi bahwa eh, menyebar secara simetris, datanya menyebar secara simetris mengikuti kurvi lonceng, bell curve. Nah, itu ya. Kita bisa lihat bentuknya seperti ini nih. Kalau teman-teman nanti misalkan ditanya sama dosen statistiknya pas ujian, coba lihat uji normalitasnya. Berdistribusi normal, Pak Ari. Oke, mana lihat bentuknya? Perhatikan bentuknya, tinggal distribusi normalnya, lihat kan bentuk grafiknya, ya, kurvanya maksudnya. Kurvanya seperti apa? Pak, saya analisnya pakai regresi, pakai SEM, pakai ini. Berarti harus, ya wajib bagi datanya berdistribusi normal, gitu ya. Jadi ciri-cirinya yang distribusi normal itu bentuk kurvanya simetris, gitu ya. Mean sama dengan modus median dan lain sebagainya. Sebagian besar berada di sekitar mean, ekor menurun secara simetris, kiri dan kanan gitu ya. Gitu. Nah, penggunaan dalam analisisnya uji parametrik nanti t-test gitu ya. ANOVA, Pearson, correlation nanti dan lain sebagainya. Ini akan dibahas nanti ya di apa? Di 4 pertemuan kedua gitu ya, uji parametrik ini. Regresi juga nanti akan dibahas dan begitupun SEM. SEM itu menjelang akhir kita akan belajar terkait dengan SEM. Nah, jadi karakteristik normalitas yang ideal itu adalah satu tadi ya, simetris, mediannya sama, 68% data berada di antara kurang lebih satu. Oke, kurang lebih satu mana? Nah, ini ya. Ini dia. Datanya ada di sini. Ini min satu, ini plus satu. Nah, datanya adalah berapa? 68%. Oke, 68% Duko lebih ya ada di data antara ini dan ini. Ini berdistribusi normal. Lalu ada lagi 95% datanya ada di antara kurang lebih dua. Dua. Ini dua nih. Dua. Dua. Berarti dari sini ke sini ya. Ini dua. Duanya ke sini ya. Sorry. Jadi 95%. Dan 99% ada di antara 3. Nah, ini dia 3. Ya, dari sini ke sini. Ya, 3. Ya, oke. Selanjutnya, peran uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menentukan jenis uji statistiknya apa. Jadi, menentukan apakah data memenuhi uji normalitas untuk uji parametrik atau tidak. Jadi nanti kalau kalau yang senang statistik itu gampang ngelihat data skripsi gitu ya. Selama ujinya tidak normal dan dia pakai regresi, salah penelitiannya. Benar nggak? Gitu aja. Gampang. Ada gitu. Pak, saya pakai korelasi. Korelasinya pakai Pearson. Kita tanya, datanya normal tidak? Nah, itu dia, Pak. Susah banget dinormalkan. Sudah ada kesimpulan? Sudah ada. Ya, kesimpulannya ada. Kesimpulan dari saya bahwa hasil penelitian Anda salah. Nah, kalau penelitian seperti itu kan bisa mengagetkan mahasiswa yang lagi diuji biasanya gitu ya. Beberapa saya yang uji di kesehatan dulu di Yapkespi, di Stikes salah satunya adalah itu. Ya, saya tidak akan berbicara banyak, nggak bakal melihat bab 4-nya apa, bab satunya apa. Wah, itu mah terlalu inilah. Coba lihat datanya aja deh. Gitu. Kita bisa ngeliat orang-orang statistik udah lihat data. Datanya normal nggak? Eh, normal, Pak. Oke. Kenapa pakai Spearman correlation? Korelasi Spearman. Misalkan gitu ya. Karena Spearman itu adalah cirinya bahwa datanya harus berdistribusi tidak normal gitu ya. Nah, itu juga salah. Jadi, mau tidak mau, data itu boleh nggak tidak normal? Boleh. Tapi gunakan uji non-parametrik gitu ya. Banyak uji non-parametrik ya. Tadi itu ya, tadi korelasi Spearman gitu ya. Kalau korelasi Pearson itu penggunaannya uji normalitas gitu ya. Harus harus normal datanya. Jadi